Maka orang-orang yang mau memasuki surga itu adalah orang yang istiqamah dalam beribadah. Makanya ketika awal Ramadan itu kita ke masjid, sampai akhir Ramadan kita tetap ke masjid. Inilah orang yang istiqamah, yang diberikan surga yang Allah janjikan itu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun wal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa in asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini, siang ini, Jumat ini, Jumat ke-7 Ramadan 1443 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 2022 Masehi. Allah masih senantiasa memberikan kepada kita rahmat, nikmat, begitu nikmat iman, nikmat hidup, nikmat kesempatan hingga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka berubudiyah atau bertakarub ilallah. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi ruh tadhiyah bagi kita, menjadi ruh pengorbanan, ruh perjuangan dalam rangka lebih menekatkan diri untuk bertakwa kepada Allah. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang serba berilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari Jumat ke Jumat khatib selalu mengajak kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang dari Jumat ke Jumat, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, Jumat itu hanya menjadi formalitas semata bagi dia. Orang pergi Jumat, dia juga pergi Jumat. Selesai Jumat, selesai sudah, dia kembali kepada kebiasaannya, dia kembali kepada pekerjaannya.
tidak timbul dalam jiwanya itu, tergugah jiwanya untuk lebih bertakarub kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang berpangkat dan punya jabatan, tapi dia tidak bertakwa dan beriman kepada Allah, tidak ada artinya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia itu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berada 7 Ramadan 1443 Hijriah. Artinya hari semakin cepat berlalu. Ramadan sudah hampir tiba di pertengahan. Karena Ramadan ini adalah bulan perjuangan, bulan latihan, bulan riyadah. Kita ingat di awal-awal Ramadan para sahabat Nabi melakukan puasa Ramadan itu tidak mudah, butuh perjuangan yang begitu keras. Kita tahu di tahun 2 Hijriah itu terjadinya perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan. Pada tanggal 5 Hijriah terjadinya perang Ahzab, atau lebih dikenal dengan perang Khandak. Kaum Yahudi atau kaum Quraisy itu orang-orang musyrik yang berjumlah 10.000 orang yang mau menyerang Madinah ketika itu. Sementara kaum muslim bersama Nabi hanya berjumlah 3.000 orang. Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya, bagaimana cara menghadapi peperangan ini. Jumlah musuh 10.000 orang, sementara kita hanya 3.000 orang yang bisa langsung menyerang ke Madinah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian para sahabat Salman Al-Farisi memberikan usulan, wahai Rasul, alangkah baiknya kita gali parit. Maka diterimalah usulan Salman Al-Farisi itu untuk menggali parit. Ibnu Qayyim mengatakan peperangan itu terjadi di awal bulan Syawal, tapi pembuatan parit itu terjadi di bulan Ramadan selama 1 bulan lamanya. Dalam buku Atlas Fit Tariq Al-Islami dijelaskan, panjangnya parit itu 5.544 meter, lebarnya 4,5 meter, kedalaman parit itu 3,5 meter. Nabi membagi di antara 40 hasta 10 orang menggali parit. Betapa kita bayangkan di tengah terik matahari yang panas itu di bulan Ramadan menggali parit, sehingga di akhir-akhir hampir terbenamnya matahari itu Nabi dan para sahabat sampai-sampai mengikat perutnya dengan batu karena begitu panas berada dalam keadaan puasa Ramadan. Maka Allah mengamadikan kisah itu dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Para sahabat Nabi mengatakan dalam ayat Al-Ahzab 22 itu, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang mukmin itu melihat orang-orang bersekutu telah datang, qalu haza ma wahadanallahu wa rasuluh, mereka berkata, inilah janji Allah yang telah diberikan oleh Rasul. Wasadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya.
wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan bertambahlah keimanan keislaman mereka kepada Allah dan Rasulnya itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu perjuangan para sahabat Nabi melaksanakan puasa ibadah Ramadan. Juga di tahun pada tanggal 8 Hijriah terjadinya perang Mu'tah. Ja'far bin Abu Talib dan Zaid bin Harisah sebagai pemimpin pasukan itu tewas gugur di medan perjuangan. Kemudian digantikanlah oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah menggantikan pimpinan pasukan itu. Sampai-sampai Abdullah bin Rawahah bertanya, sudah terbenamkah matahari? Saking kehausan melaksanakan peperangan di bulan Ramadan. Sampai terbenamnya matahari, Abdullah bin Rawahah mundur sedikit untuk berbuka puasa dengan sebiji kurma. Tidak sampai ditelannya biji kurma itu, sepotong kurma itu air matanya menetes, membayangkan dua pasukan sahabatnya yang tewas gugur di medan perjuangan. Begitu hebatnya sahabat Nabi melakukan puasa Ramadan. Nah, kita lihat pada diri kita hari ini, bagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita hari ini tidak butuh penuh perjuangan. Kita hari ini pergi ke masjid begitu dekat. Kita lihat orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan di awal Ramadan. Dia begitu bersemangat melaksanakan puasa di awal Ramadan. Seluruhnya dia persiapkan. Dia beli daging, dia persiapkan makanan, pakaian, mau melaksanakan seakan-akan bagaikan pasukan mau perang. Apakah semangat itu masih kita teruskan sampai hari ini, Ramadan hari ini? Maka para ulama membagi, ada dua kelompok umat dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama dia disebut dengan Rabbaniyun, hamba-hamba Rabbaniyun. Yang kedua dia disebut dengan hamba Ramadaniyun. Siapakah hamba Rabbaniyun itu? Dia yang begitu taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik di dalam bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan. Sementara hamba-hamba Ramadaniyun itu adalah orang-orang yang hanya beribadah dan taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan yang biasanya tidak ke masjid, dia datang salat ke masjid. Yang biasanya tidak ikut salat subuh ke masjid, di bulan Ramadan dia rajin ke masjid. Hari ini mungkin kita semua introspeksi diri. Makanya kita lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi, yang dikenal dengan nama Hanzalah atau Abu Musa al-Usaidi itu. Suatu hari Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabar engkau wahai Hanzalah? Apa jawab Hanzalah? Kuntu kad nafaka Hanzalah. Kuntu kad nafaka Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Apa kata Abu Bakar? Subhanallah ma taqul. Maha suci Allah apa yang engkau katakan wahai Hanzalah. Maka diceritakanlah oleh Hanzalah, ketika kita berada di majelis Rasul, ketika kita bersama Rasul, kita mendengarkan kajian Rasul, seakan-akan kita begitu taat, surga itu berada di depan mata kita. Kita seakan-akan orang yang paling taat, yang paling zuhud, yang akan masuk surga.
Namun ketika kita telah pergi dari majelis Rasul, dari tempat Rasul itu, kita pergi kepada kebiasaan kita bersama anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, seakan-akan kita telah menjadi munafik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa kata Abu Bakar? Inilah kelebihan sahabat Nabi Abu Bakar. Kalau orang sekarang dia tidak mengakui dirinya, tapi apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang engkau bicarakan wahai Hanzalah, kita semua ini kena. Seorang Abu Bakar mau mengakui dirinya, kita ini kena wahai Hanzalah. Kalau seperti itu, mari kita temui Rasul. Pergilah Abu Bakar dan Hanzalah menemui Rasul. Ditanya oleh Rasul, ada apa? Dikatakan oleh Hanzalah, Hanzalah telah menjadi munafik. Apa yang engkau katakan wahai Hanzalah, kata Rasul. Diceritakanlah oleh Hanzalah, wahai Rasul, ketika aku bersamamu mendengarkan kajianmu, berada di majelismu, kami ini begitu taat wahai Rasul, seakan-akan kami mau masuk surga. Surga itu berada di hadapan mata kami. Tapi ketika kami telah pergi dari tempatmu, kami pergi kepada kebiasaan bersama anak-anak dan keluarga, pekerjaan kami sibuk mengurus pekerjaan, seakan-akan kami telah menjadi munafik wahai Rasul. Apa jawab Rasul? Wahai Hanzalah, jika seandainya keberadaanmu sama dengan ketika engkau berada di hadapanku, mendengarkan kajianku, ketaatanku sama ketika engkau berada di majelisku itu, engkau continue dan istiqamah, maka malaikat akan menyalamimu di tempat tidurmu, di mana saja kamu berjalan. Kamu akan ditemani oleh para malaikat. Begitulah orang-orang yang selalu continue dan istiqamah dalam beribadah. Dalam surat Al-Fusilat ayat 30 itu Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang mengatakan Tuhannya Allah dan dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan itu. Maka orang-orang yang mau memasuki surga itu adalah orang yang istiqamah dalam beribadah. Makanya ketika awal Ramadan itu kita ke masjid, sampai akhir Ramadan kita tetap ke masjid. Inilah orang yang istiqamah, yang diberikan surga yang Allah janjikan itu. Tapi kalau awal Ramadan kita ke masjid, pertengahan Ramadan kita sudah sibuk dengan memperbaiki rumah, akhir-akhir Ramadan kita telah sibuk dengan membuat kue, sampai-sampai kita Idul Fitri merasakan juga seperti orang yang kembali kepada fitrah, kepada kemenangan. Padahal kita selama Ramadan tidak istiqamah. Semangatnya hanyalah di awal-awal Ramadan saja. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, makanya para sahabat bertanya, kulli fil islami kaulan la ashalu anhu ahadan ghairan. Ya Rasul, katakanlah kepadaku Islam, maka aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Kata Rasul, kul amantu billah sumastaqim, kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqamah. Bagaimana caranya istiqamah itu? Kita harus selalu ingat, yaitu targhib wa tarhib. Targhib adalah motivasi yang diberikan Allah berupa surga. Tarhib adalah ancaman Allah berupa orang-orang yang melaksanakan berbuat dosa kepada Allah, atau baina raja'an wal khaufan.
Orang-orang yang bisa istiqamah itu adalah dia rajaan, dia mengharap pahalanya Allah, wa khaufan, dia takut kepada Allah. Antara berharap dan takut itulah maka kita akan bisa istiqamah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 cara untuk beristiqamah itu. Yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu, maka dia akan tahu bagaimana melanggar perintah Allah, bagaimana meninggalkan salat. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tapi tidak dengan ilmunya, maka dia tertolak. Yang kedua, cara beristiqamah itu pandai-pandai memilih teman. Karena teman yang buruk akan mempengaruhi kita. Ta'asir wala ta'asur, selalu mempengaruhi kita dalam beribadah. Almar'u ala dini khalili falyanzuru ahadukum anil yakhali. Seorang teman akan mempengaruhi agama temannya, maka pandai-pandailah memilih teman. Yang ketiga adalah berdoa. Karena dikatakan ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-bolak balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Maka selalulah berdoa kepada Allah, meminta keistiqamahan dalam ibadah ini. Mudah-mudahan kita mencapai derajat orang-orang yang la'allakum tattaqun itu di akhir Ramadan. Kita lalui Ramadan ini dengan istiqamah. Barangkali umur kita hanya hari ini, tapi kita masih berlalai-lalai dalam beribadah di bulan Ramadan. Yang Allah berikan 70 kali lipat pahalanya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat kita ambil iktibar dan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan ibadah dengan surga yang Allah janjikan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim.